Kabar baik untuk para pelaku usaha dan masyarakat yang gemar berbelanja online. Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya, resmi menunda penerapan pajak e-commerce sebesar 0,5%. Kebijakan ini semula akan diberlakukan mulai Juli 2025, namun kini ditunda karena pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat. Awalnya, peraturan tersebut mewajibkan pedagang online dengan omzet di atas 500 juta rupiah per tahun untuk membayar pajak 0,5% dari omzet. Artinya, pajak dihitung dari seluruh penjualan, bukan dari keuntungan bersih. Bagi pelaku usaha kecil, hal ini tentu terasa berat, terutama karena margin keuntungan yang mereka peroleh seringkali sangat tipis. Sistemnya pun akan dipotong langsung oleh platform seperti Shopee atau Tokopedia. Dengan begitu, penjual hanya memiliki dua pilihan: menaikkan harga agar pembeli yang menanggung pajak, atau menahan harga dan menanggung pajaknya sendiri. Kedua pilihan ini sama-sama memberatkan. Melihat kondisi tersebut, Bapak Purbaya menilai bahwa menaikkan pajak di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih bukan langkah yang tepat. Beliau lebih memilih memperkuat ekonomi rakyat terlebih dahulu. Sebab, jika perekonomian tumbuh, penerimaan pajak negara juga akan meningkat secara alami. Sebagai contoh, jika tarif pajak 10% menghasilkan 10 triliun rupiah, maka ketika ekonomi tumbuh 2 kali lipat, tanpa menaikkan tarif pajak sekalipun, penerimaan negara dapat meningkat menjadi 20 triliun rupiah. Inilah logika ekonomi yang saat ini diterapkan pemerintah. Sementara itu, para pelaku usaha online memang sudah menghadapi banyak tantangan. Biaya platform bisa mencapai 10%. Belum termasuk biaya iklan, administrasi, dan ongkos kirim. Contohnya, jika menjual produk seharga 2 juta rupiah, penjual hanya menerima sekitar 1,8 juta rupiah. Dengan keuntungan sekitar 40 ribu rupiah, pajak tambahan sekecil apapun akan terasa berat. Kondisi serupa juga dirasakan oleh pelaku usaha makanan online. Karena potongan dari platform bisa mencapai 30%. Itu berarti sepertiga dari harga yang dibayar pembeli justru tidak masuk ke pemilik usaha. Maka, penundaan pajak ini dianggap sebagai kebijakan yang adil dan berpihak kepada pelaku usaha kecil serta menengah. Sebagian pihak memang khawatir langkah ini akan menambah defisit negara. Namun, menurut Bapak Purbaya, defisit justru bisa berkurang apabila ekonomi tumbuh lebih cepat. Pemerintah kini berfokus pada kebijakan yang dapat memperkuat sektor produktif, misalnya dengan menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Langkah ini penting agar pengusaha dalam negeri dapat bersaing di pasar global. Dengan kata lain, penundaan pajak e-commerce bukan sekadar menunda kewajiban, tetapi merupakan strategi untuk menumbuhkan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan, bukan menambah beban masyarakat. Kita semua berharap kebijakan ini bisa memberi dampak positif bagi para pelaku usaha, agar daya beli meningkat, lapangan kerja bertambah, dan perekonomian terus bergerak ke arah yang lebih baik. Inilah langkah nyata menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berpihak kepada rakyat.